Chiricahua Apache from the American Southwest were the last of the great tribes to defy the United States government. Film ini mengisahkan peristiwa sejarah tentang penyerahan diri pejuang Apache legendaris Geronimo kepada pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1886. Ini adalah babak akhir perjuangan keras suku Indian Apache melawan upaya Amerika memaksakan sistem reservasi, di mana mereka dipukul mundur dan dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka. Apache di barat daya Amerika adalah salah satu suku Indian besar terakhir yang menentang kebijakan ini. Setelah 2 dekade konflik sengit melawan militer Amerika dan Meksiko, perlawanan Apache yang dipimpin oleh Geronimo yang nama aslinya adalah Goyahtla akhirnya menyisakan kelompok kecil pemberontak yang bertahan. Awalnya, sebagian besar anggota suku terpaksa setuju untuk pindah ke tempat reservasi yang telah disiapkan pemerintah. Namun, Geronimo dan sekitar 30 prajuritnya, yang terus didorong oleh janji-janji Amerika yang terus dilanggar dan tindakan tidak perlu yang merugikan mereka, memutuskan untuk kembali memberontak. Kelompok kecil ini berhasil mempermalukan militer Amerika karena begitu sulit ditangkap dan ditemukan di persembunyian mereka. Angkatan Darat Amerika, di bawah komando Brigadir Jenderal Crook, bertekad untuk menyelesaikan tugas penertiban dan pembersihan semua pemukiman suku Chiricahua, salah satu etnik terbesar Apache di sekitar wilayah Arizona yang berbatasan dengan Meksiko. Meskipun demikian, sebagian suku Apache Chiricahua justru bergabung dengan kavaleri Amerika, dipekerjakan sebagai penerjemah dan pencari jejak. Kisah bermula saat Letnan 1 Burton Davis menerima perintah untuk pindah dan bertugas di wilayah konflik tersebut, membuatnya merasa sangat asing. Di sana, ia bertemu dengan Letnan 1 Charles Gatewood, yang akan memimpinnya. Gatewood digambarkan memiliki pembawaan keras namun dikagumi rekan-rekannya dan dihargai atasannya. Ia juga terkenal karena memiliki simpati dan menghargai suku Indian Apache. Setelah masa tugasnya yang panjang di wilayah tersebut, Gatewood memberikan tugas pertama kepada Davis, menemaninya ke selatan untuk mengawal Geronimo, yang telah berjanji akan menyerahkan diri kepada kavaleri Amerika, menuju San Carlos. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju lokasi pertemuan yang telah disepakati. Setibanya di sana, Davis sempat mempertanyakan apakah Geronimo akan benar-benar menyerahkan diri dengan mudah. Gatewood menjawab keraguan perwira muda itu, menurut sukunya, Geronimo adalah orang yang tak banyak bicara. Tapi, jika ia telah berjanji, maka dia akan menepatinya. Setelah menunggu semalaman di tanah mereka, Geronimo benar-benar datang untuk memenuhi janjinya. Perjalanan menuju San Carlos yang seharusnya damai ternyata terancam. Ketika Letnan Gatewood mengawal Geronimo dan kelompoknya, mereka disergap oleh segerombolan sheriff dan warga lokal yang ingin memburu dan membunuh Geronimo yang memang sudah terkenal. Namun, dengan kecerdikan Geronimo dan keberanian Gatewood, mereka berhasil membuat gerombolan itu lari kocar-kacir setelah menembaki mereka dari atas bukit. So great, I aim for his head. Peristiwa inilah yang menumbuhkan rasa hormat Geronimo kepada Gatewood, yang telah berusaha keras melindunginya. Sebagai tanda rasa hormat, Gatewood memberikan teropong kesayangannya pada Geronimo. Geronimo membalasnya dengan memberinya sebuah batu biru miliknya, benda yang sangat berharga bagi suku Apache. Keesokan sorenya, mereka akhirnya tiba di pangkalan militer Amerika di San Carlos. Kedatangan Geronimo disambut dengan upacara militer besar oleh Jenderal Crook dan pasukannya, sebuah pengakuan atas betapa besarnya peristiwa penyerahan diri ini. Di sana, mereka berdiskusi mengenai pemindahan suku Chiricahua ke area reservasi bernama Turkey Creek. Jenderal Crook berjanji akan mengutus bawahannya dan 1 detasemen kecil tentara untuk mengawal mereka, karena dengan perjanjian ini suku Chiricahua kini berada di bawah perlindungan pemerintah Amerika Serikat. Geronimo meminta Jenderal Crook untuk menugaskan Letnan Gatewood di sana. Namun Crook menolak karena Gatewood sudah memiliki tugas di posnya yang sekarang. Geronimo kemudian meminta Letnan Davis, yang akhirnya disetujui oleh Jenderal Crook. Geronimo dan sukunya pun pindah ke area reservasi.
Di Turkey Creek, mereka dilarang berburu dan keluar dari wilayah itu, serta harus tunduk pada berbagai aturan lain yang terasa sangat mengekang kebebasan suku Apache. 6 bulan berlalu, Letnan Gatewood dan Scout Saber yang bertugas merekrut suku Indian datang mengunjungi mereka. Pemerintah Amerika saat itu memaksa lebih dari 500 anggota suku Chiricahua untuk beralih profesi dari pemburu menjadi petani jagung. Namun, kenyataannya tanah di sana tidak subur. Mereka akhirnya harus bergantung pada pasokan makanan dari pemerintah AS untuk bertahan hidup. Corn was the main crop, self-sufficient. The Chiricahua had become dependent upon monthly allotments. Geronimo mengungkapkan pada Gatewood bahwa sebagian dari mereka bisa menjadi petani yang baik, tetapi tidak bagi sebagian yang lain, termasuk dirinya. Ia menekankan bahwa suku Indian terlahir sebagai pemburu dan prajurit, dan kini dipaksa hidup di wilayah yang sangat kecil. Pihak Amerika dinilai tidak mau berusaha mengerti cara hidup lama mereka. Benih perlawanan pun mulai muncul kembali. Banyak tabib dan dukun Apache yang mulai bercerita melihat mimpi tentang Apache yang kembali berlarian di alam terbuka. Pihak Amerika yang mengetahui hal ini merasa ketakutan dan meminta para tabib dan dukun untuk berhenti melakukan ritual dan tarian perang yang kembali sering dilakukan. Perang tak terhindarkan ketika seorang tabib mereka ditembak oleh sekelompok pasukan Amerika yang datang ke sana. Peristiwa itu memaksa Geronimo melanggar janjinya, dan korban dari kedua belah pihak pun tak bisa dihindari. Geronimo dan kelompoknya kembali memberontak, membunuh dan mengusir banyak warga sipil Amerika di wilayah asli mereka. Kavaleri Amerika juga memburu kelompok mereka, dan Jenderal Crook menggantung beberapa prajurit Indian yang diketahui telah berkhianat dan kembali memihak Geronimo. Di tengah perlawanan ini, Davis mengamati bahwa Al-Saber ternyata menghormati suku Apache, sama seperti Gatewood, namun dengan caranya sendiri. Beberapa waktu kemudian, seorang tetua suku Apache menentang tindakan Geronimo, beranggapan bahwa perang yang berlanjut hanya akan membawa lebih banyak korban di pihak mereka. Ia meminta Geronimo untuk merefleksikan diri dan berdamai dengan Amerika melalui Jenderal Crook. Geronimo dan kelompok kecil prajuritnya akhirnya setuju untuk berdiskusi di perbatasan Meksiko. Crook sepakat untuk kembali bernegosiasi, namun kali ini dengan sikap yang lebih keras dan alot. Ia sudah kehilangan kepercayaan pada Geronimo setelah insiden Turkey Creek, bahkan menuduhnya sebagai seorang pembunuh yang selalu ingin berperang. Tentu saja, Geronimo tidak menerima semua argumen tersebut. Ia membalas bahwa pihak Crook lah yang memulai perang lebih dulu dengan membunuh tabib mereka di tempat reservasi. Ia juga mengakui telah banyak membunuh warga kulit putih, termasuk wanita dan anak-anak. Tetapi ia menegaskan bahwa prajurit Amerika dan Meksiko telah membunuh lebih banyak lagi di pihak mereka. Perdebatan antara Geronimo dan Jenderal Crook memanas. Geronimo membalas tuduhan pembunuhan Crook dengan mempertanyakan mengapa tidak ada cukup lahan bagi semua orang dan mengapa bangsa kulit putih menginginkan semua tanah mereka. Crook terdiam. Ia hanya menyampaikan perintah dari Presiden Amerika. Geronimo dan kelompoknya harus pindah dan menetap di Florida selama 2 tahun. Sementara itu, tetua suku Chiricahua dan para pengikutnya memutuskan untuk menerima perjanjian dan kembali ke reservasi, karena perang sudah memakan terlalu banyak korban. Namun, Geronimo tetap teguh pada pendiriannya, mengungkapkan kekecewaannya pada kaumnya sendiri.
Momen bersejarah ini didokumentasikan oleh seorang fotografer bernama Thompson, yang diizinkan Jenderal Crook untuk ikut serta. Foto-foto yang diambil Thompson ini menjadi satu-satunya potret dalam sejarah saat Amerika dan suku Indian masih menjadi musuh perang di lapangan. Setelah pertemuan itu, Geronimo dan kelompoknya memisahkan diri dari sebagian kaumnya yang kembali ke reservasi. Perlawanan pun semakin sering terjadi antara kelompok Geronimo dan tentara AS, serta dengan populasi sipil Amerika yang terus berdatangan ke tanah mereka. Tak lama setelah pertemuan yang gagal itu, Jenderal Crook mengundurkan diri dari jabatannya. Ia merasa telah gagal dalam negosiasi dan melakukan kesalahan besar karena pernah mempercayai janji Geronimo untuk tetap tinggal di tempat reservasi. Alciber, yang cukup menghormati Crook, melakukan hal yang sama. Ia memilih pensiun dan berhenti bertugas. Posisi Jenderal Crook digantikan oleh Jenderal Nelson Miles, yang misinya sekarang adalah menangkap Geronimo dan kelompok pemberontak. Miles merombak total pasukan dan kebijakan di sana. Ia membawa banyak scout baru dan memberhentikan banyak prajurit lama, termasuk Letnan Gatewood dan Davis, serta para pengintai Apache yang jasanya tidak lagi digunakan. 5 bulan berlalu, dan Jenderal Miles belum juga berhasil menemukan Geronimo dan kelompok kecilnya, yang telah menghilang sangat jauh ke area pegunungan di Meksiko. Hal ini membuat Amerika menerapkan kebijakan baru yang kejam, menahan dan memindahkan semua suku Chiricahua yang berada di reservasi menuju Florida, dan mereka akan tetap di sana sampai Geronimo tertangkap atau terbunuh. Jenderal Miles yang licik kemudian memberikan tugas rahasia kepada Letnan Gatewood untuk menemukan Geronimo dan menyampaikan penawaran terakhir dari pemerintah Amerika agar ia mau kembali menyerahkan diri. Isi penawaran itu adalah, Geronimo diharuskan pindah ke Florida bersama semua anggota kelompoknya dan tinggal di sana selama 2 tahun. Setelah kembali ke lokasi reservasi awal, setiap anggota kelompok Geronimo akan diberi lahan seluas 40 hektar dan seekor keledai untuk membantu mereka bertani. Letnan Gatewood menerima tugas itu dengan kesedihan yang mendalam. Intuisinya mengatakan bahwa Jenderal Miles dan pemerintah Amerika sama sekali tidak berniat menepati tawaran itu jika Geronimo menyetujuinya. Meskipun demikian, Gatewood tetap menerima tugasnya. Gatewood ditawari 100 orang prajurit untuk menjalankan misi rahasia itu, tetapi ia menolaknya. Ia hanya memerlukan 3 orang saja, Letnan Davis, Chato, Scout Apache yang sudah lama bertugas bersamanya, ditambah Alciber yang bersedia bergabung walau sudah pensiun. Setelah 4 minggu pelacakan melalui pegunungan Sonora, mereka menemukan sebuah desa Indian yang terbakar. Penduduknya telah dibunuh. Mereka bukan suku Apache, melainkan suku Indian Yaqui. Yang membuat penemuan itu mengerikan adalah semua korban pria, wanita, dan anak kecil telah diambil kulit kepalanya. Penyebab pembantaian mengerikan suku Yaqui adalah para bounty hunters atau pembunuh bayaran yang berkeliaran di wilayah Meksiko tersebut. Pemerintah Meksiko menawarkan imbalan uang untuk setiap kulit kepala Indian yang berhasil dibunuh, tanpa membedakan suku. Gatewood yang geram memerintahkan Chato dan Alciber untuk melacak pemburu bayaran itu hingga mereka sampai di sekitar wilayah Fronteras. Di sana, sekelompok pria termasuk 1 orang Indian mendatangi tempat singgah mereka dan mengancam akan membunuh Chato karena ia seorang Apache. Meskipun Gatewood menyatakan mereka adalah prajurit Angkatan Darat Amerika dan menawarkan uang, para pemburu bayaran itu mengusir mereka, kecuali Chato. Aksi tembak-menembak pun tidak terhindarkan. Gatewood dan timnya berhasil membunuh semua penyerang, tetapi Alciber harus tertembak dan gugur. Sebelum meninggal, Ciber tersenyum dan berkata bahwa ia tak menyangka akhirnya mati saat sedang membelah seorang Apache. Dengan sedikit informasi dari penduduk setempat dan kemampuan melacak Chato yang ulung, mereka akhirnya menemukan lokasi Geronimo dan kelompoknya, yang bersembunyi di pegunungan tinggi yang sangat sulit dijangkau.
Gatewood menyampaikan kabar buruk bahwa semua anggota suku mereka di reservasi telah dipindahkan ke Florida, sekaligus penawaran dari Jenderal Miles. Alasan Gatewood rela menjalankan misi ini adalah karena ia tidak ingin perang terus berlanjut dan memakan lebih banyak korban di pihak Apache. Meskipun ia sendiri tidak yakin negaranya akan menepati semua janji tersebut. Geronimo dan kelompoknya saat itu sudah berada di ambang batas mereka akibat kelaparan dan kehausan karena terus dalam pelarian dan hanya bisa merampok. Karena situasi yang mendesak ini, Geronimo akhirnya mau menerima penawaran itu, berharap sungguh-sungguh perdamaian akan tercipta. Pada 4 September tahun 1886, Geronimo, bersama 34 orang Chiricahua, wanita, dan anak-anak, akhirnya menyerah kepada Jenderal Nelson Miles. Saat menyerahkan senjatanya, Geronimo hanya berkata, "Dulu aku bergerak seperti angin. Kini aku menyerah dan semuanya selesai," dan menolak pembicaraan lebih lanjut dengan sang jenderal. Alih-alih mendapat penghargaan medali atas upaya heroiknya, Letnan Charles Gatewood justru dihukum. Ia dipindahkan ke gugus tugas terpencil di Wyoming Utara setelah berhasil mengatur pertemuan dan penyerahan diri Geronimo. Tragisnya lagi, atas perintah Presiden Amerika saat itu, semua pengintai Chiricahua Apache termasuk mereka yang setia pada AS ditangkap dan dipindahkan ke penjara Fort Melian, bersama-sama dengan kelompok pemberontak Geronimo. Tugas mereka untuk Angkatan Darat Amerika dinyatakan telah berakhir. Sore itu juga, mereka semua diangkut menggunakan gerobak ke stasiun Holbrook untuk melanjutkan perjalanan ke Florida menggunakan kereta. Merasa malu atas perbuatan negaranya sendiri, Letnan Bretton Davis memutuskan untuk berhenti dari karir militernya. Dengan penyerahan Geronimo, sebuah cara hidup yang telah berlangsung selama ribuan tahun akhirnya hilang. Tanah itu tak akan pernah lagi sama. Hari-hari yang penuh keberanian, kekejaman, kepahlawanan, dan pengkhianatan, kini hanya menjadi sebuah catatan kelam dalam sejarah terbentuknya negara Amerika. Geronimo hidup selama 22 tahun sebagai tawanan perang setelah penyerahan dirinya. Meskipun telah berjanji, pemerintah federal AS tidak pernah mengizinkannya pulang ke tanah asalnya sampai akhir hayatnya. Seluruh kisah tragis ini disajikan melalui sudut pandang Letnan Bretton Davis yang diperankan oleh Matt Damon, yang melihat langsung hampir semua kejadian dalam peristiwa sejarah ini. Sudut pandangnya menjadi krusial dalam memahami ironi dan pengkhianatan yang terjadi. Suku Indian telah mendiami tanah mereka selama hampir 1000 tahun sebelum Angkatan Darat AS datang dan merebutnya. Film ini dengan berani menggambarkan betapa kejamnya perebutan tanah Indian Apache dan pengingkaran janji yang dilakukan oleh pemerintah AS. Namun, perlawanan gerilya Geronimo dan kelompok kecilnya yang cerdik setidaknya mampu menggagalkan upaya AS selama bertahun-tahun. Fakta mencengangkan menunjukkan bahwa Geronimo tidak pernah benar-benar dikalahkan dalam medan perang. Ia tidak bisa ditemukan oleh prajurit Amerika di persembunyiannya. Ia hanya bisa ditangkap karena menyerahkan dirinya sendiri, sebanyak 2 kali. Geronimo akhirnya meninggal secara alami pada usia 82 tahun di wilayah Oklahoma sebagai tawanan perang. Penghilangan dan penyitaan tanah yang terjadi pada suku Indian di masa lalu hingga kini masih menjadi isu sensitif. Banyak orang Amerika enggan menggambarkan perlakuan para leluhur mereka terhadap suku Indian sebagai sebuah genosida. Bahkan film yang dianggap lumayan revisionis masih berhati-hati dengan menyebut konflik ini sebagai sebuah perang. Gambaran Geronimo di banyak film-film barat sebagai seorang pembunuh yang kejam adalah cerminan nyata dari pepatah, sejarah hanya ditulis oleh para pemenang perang.